harganya tadinya beli 250, saya iklankan 6 juta. Wow. Ya kan saya tahu harga. Iya, laku. Pas itu ada yang nawar 5 juta, ya jual. Wah. Salah satu hal yang bikin pusing saat pindahan kos atau pindahan rumah adalah cari furniture dengan harga terjangkau. Makanya saat saya dengar ada sebuah mall yang menjual barang bekas dengan harga terjangkau, saya langsung mendatanginya. Selamat datang di Mall Rongsok. Lebih dari itu, ini lebih dari usaha. Udah kalau 2,5, kalau bekasnya penting gimana? Nah, hari ini kita akan langsung ngobrol sama pemilik Mall Rongsok ini, Pak Nurkolis Agi, tentang cerita dan seluk-beluk usaha dari mall ini. Jadi Mall Rongsok ini idenya dari tahun 98. 98, Idenya. lama banget ya? Karena waktu itu hanya ide, saya itu hobinya nyari barang bekas di tempat rongsokan, kemudian saya iklankan di salah satu surat kabar. Setelah iklan laku, saya berangkat ke mall untuk makan. Jadi kalau ada barang laku, saya langsung makan di mall. Jadi kepikiran lah pada waktu itu, wah nanti kalau udah punya duit saya akan bangun mall tapi rongsok. Inspirasinya Ya, inspirasi itu tahun 98. Berjalanlah terus. Saya sebelum itu kan saya udah banyak macam kegiatan ya. Terus akhirnya di tahun 2010 saya ada lahan yang agak besar ini, baru saya kasih namanya Mall Rongsok 2010. Kalau boleh tahu sebelumnya bekerjanya sebagai apa, Pak? Saya 5 kerja tahun. di apotik. Oh, apotik. Nah, di apotik saya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Nah, setelah pinter di apotik, saya keluar, saya buka bengkel motor. Bengkel motor dulu. Setelah pinter buka bengkel motor, saya buka bengkel mobil. Oke. Jadi bengkel motor saya tutup, saya buka bengkel mobil. Habis mobil, baru bengkel rumah, bengkel orang, Bengkel orang bengkel gimana, musik. Pak? Bengkel orang. Ya dandanin orang, jadi buka pengobatan Oh, lah, pengobatan. alternatif. Pak, ini saya pengen banget penasaran jalan-jalan lihat di Mall Rongsok ini. Boleh ditemenin, Pak? Oh, Mungkin kita silakan. naik juga. Ayo, Yuk. kita temenkan. Ayo, Oke. ya, kita bareng. Ini lantai 1 aja udah luas banget ya, Pak Iya. ya? Luasnya kurang lebih 800 meter. 800 meter. Iya. Oh, ini bahkan ada motor. Itu motor apa, Pak? Namanya motor Hella buatan Itali. Wih, motor dari Itali. Ini monitor-monitor juga banyak ya? Monitor. Ini untuk komputer ya berarti ya? Ya, ini monitor buat komputer. Oh, buat komputer. Kalau yang komputer ini yang nyari siapa, Pak, biasanya? Banyak, mahasiswa banyak, Oh, mahasiswa pemakai juga juga banyak. banyak. Terus bahkan itu ada kayak VCD dan DVD. Kalau itu yang beli buat di servis lagi itu gimana? Kadang-kadang buat tukang syuting. Oh, tukang Ya, syuting. jadi ada tukang syuting yang mau buat syuting film atau syuting sinetron, dia beli ini. Ada juga yang tukang servis gitu kan, mau buat kanibalan biasanya gitu. Oh, dengan ini ada. Oh, menarik banget. Oh, bahkan mesin kasir zaman dulu ini. Ya. Ada juga. Terus tadi di sana saya lihat kayak ada kayak tempat kayak buku gitu, Pak. Oh iya, Yang itu buat- semua outlet buku. Jadi Outlet buku ada juga? Ya, buku-buku apa aja ada. Oke, biasanya apa aja? Siapa Yang Pak biasa kalau yang sering itu? laku itu dari mahasiswa cari buku. Oh, buku Jadi pelajaran orang dari- kuliahan kan, Heeh. plus juga yang senang dengan komik-komik ada banyak. Nah, tuh pemirsa, kalau yang suka komik-komik bisa main ke sini, cari komik atau bahkan mahasiswa juga bisa teman-teman di sini. Ini lantai 2-nya, Ini Pak. lantai 2. Oke. Lantai 2 ini isinya apa, Pak? Kalau Ini kebanyakan furniture buat restoran, buat rumah makan, buat kantor-kantor, kursi kantor, meja kantor dan lagi meja kantor. dibuat. Oh, kali ini buat. Ini dibikin. Jadi kita ada bahan yang bekas sudah kita buat aja. Oh, jadi Kita bekas tadi custom, masih sama dengan awal-awal Pak Agidul ya? Iya, jadi kita memang modif. Modifikasi. Tapi kalau yang kayak barang yang udah langsung dijual juga ada. Tapi ada. kalau kebanyakan modif juga bisa Ya, dijual bisa. jadi lebih Ada juga mahal. buat orang permintaan nih, minta bikin ini kita bikinin. Oh. Tapi nggak sempurna lah gitu, Oke. seperti baru tidak. Di sini karyawannya berapa, Pak? Kalau dulu? Sekarang kalau sama 2 tempat ini kurang lebih 19 orang. 19 orang. Oh, udah banyak ya, Pak ya? Enggak sih, enggak banyak. Bukan karyawan kok itu, kawan-kawan yang pada Oh, mau nyari makan. kawan-kawan. Oh, ini jadi bagian furniture, ini ada kursi, ada meja kantor pun juga ada ya, Pak ya? Ada meja kantor, ada kursi kantor, ada buat kafe, ada macam-macam. Macam-macam.
Orang tua saya itu dulunya memang tukang rongsokan. Jadi dulu punya pengepul lah. Kalau sekarang itu pengepul besi tua lah. Nah, itu dulu berpindah-pindah hidup tuh dari Banyuwangi ke Jatiroto, Lumajang, ke Jember, akhirnya sampailah ke Depok sini. Oke. Cara dapetin barang terus sampai gede itu mungkin perbedaannya waktu awal-awal sampai sekarang gimana sih Pak dapetin barangnya? Jadi awal-awal itu karena saya dulu di motor ya. Waktu itu saya buka bengkel motor ya saya beli motor bekas. Kemudian saya perbaiki, kemudian saya iklankan di salah satu surat kabar. Nah, akhirnya udah barang besar ini beralih ya ke elektronik. Jadi seluruh Jakarta ini lapak-lapak, terus saya datengin mana yang kira-kira bisa kejual nih. Saya beli, terus saya perbaiki. Setelah perbaiki bagus, saya iklankan di surat kabar. Jadi tadi diiklankan lewat apa surat kabarnya dulu Pos Pak? Kota dulunya. Pos Kota. Ya di Rupa-Rupa. Rubriknya Rupa-Rupa. Rupa-Rupa di tahun 2000, dari tahun 93. Terus kalau sekarang Pak, cara dapetin barangnya gimana sekarang? Kalau dulu kan Bapak cerita, dulu kalau ada lelangan, lelangan datang, terus kayak borongan datang, terus Bapak muter, bahkan muter ya. Terus kalau sekarang gimana? Sekarang udah nggak lagi, jadi mereka hanya nawarkan bertelepon, Pak ada lelangan ini, ya udah mana fotonya, mana listnya, baru saya tawar, jadi gitu. Dulu kalau boleh tahu Pak, dulu Bapak itu waktu nikah sama istri itu Bapak udah punya usaha apa atau ngerintis bareng atau gimana? Enggak, itu ada teman saya udah bangkrut ya, jatuh bangun. Jatuh bangun. Pas ke ini istri kebetulan lagi bener-bener jatuh kan, jatuh, akhirnya saya buka servis TV lah itu. Ya berkembang servis TV, berkembang terus saya buka pasar bangkrut ya udah bangkrut lagi. Nah di situ lah saya akhirnya cari bisnis yang lain tapi jual uka-uka gitu, barang uka-uka maksudnya. Apa tuh barang uka-uka? Barang antik. Kayak keris kan gitu. Barang antik kayak keris dan macam-macam gitu. Memang cerita unik kalau barang-barang yang pernah Bapak beli atau cerita unik yang pernah Bapak jual, ada nggak barang yang unik banget yang berkesan gitu? Iya, itu yang saya berkesan nggak bakalan lupa waktu itu gini. Ada kebetulan masih tempat bengkel masih bengkel TV kan kecil kan tempatnya. Ada kebetulan tukang rongsokan, tukang dorong dapat barang dari UI. Dari UI kampus ya? UI kampus. Didoronglah ke sini. Ditawarkanlah ke kita, nih Bang mau jual barang ini, berapa duit? Dia bilang 250.000. Ya benar, ya udah nggak usah nawar, tak bayarlah 250.000. Nah, ambil, setel ternyata mati. Barang apa itu? Proyektor ya, berupa proyektor besar loh. Terus saya servis, ya sekitar 2 hari servis selesai, jadi baru saya iklankan di Pos Kota. Yang tadi harganya tadinya beli 250, saya iklankan 6 juta. Oh. Ya kan saya tahu harga. Ya, laku. Pas itu ada yang nawar 5 juta ya jual. Wah, tantangan utamanya kalau waktu awal tuh apa? Kayak di modal atau apa gitu? Ya, biasanya kalau tantangan awal di sini adalah kita kalau ada orang nawarin barang nggak punya duit. Itu tantangannya. Ya itulah akhirnya karena di sini banyak yang namanya bank harian atau bank keliling, saya pinjam mereka. Ya. Saya tidak mau duit yang tadi saya beli ini, saya tidak akan buat konsumtif. Jadi tantangan awalnya berarti permodalan, tapi meskipun dulu minjem modal namanya bisnis kan juga wajar ya minjem modal, tapi prinsip Bapak adalah digunakan untuk hal-hal produktif teman-teman, jadi untuk muterin bisnis lagi, bukan untuk konsumsi. Jadi itu juga hal yang menarik untuk kita pelajari. Ya, ada yang gede. Mau mencari itu sih lampu minibar. Enggak sih udah sering. Udah sering di sini nyari ya yang dicari. Kalau ada ya kita beli, kalau enggak ya enggak ada ya. Tempat beli blower itu di sini juga. Segala macam. Ada yang kursi, ada yang naksir, hiasan, semuanya ada. Sekarang kok didaur ulang, kok ada benda-benda bagus. Nah, jadi sering. Selain harga, desainnya lebih kuat loh. Kualitas barang kadang-kadang lebih kuat. Masih ada harapan apa sih mimpi Bapak setelah ini? Mungkin untuk bisnis atau pribadi? Enggak, gitu? nanti saya memang ini Mall Rongsok ini kan sebagai senutan ya. Biar dikenal dulu, nanti akan saya buat satu konsep bagaimana negeri ini bisa sejahtera. Saya punya konsepnya. Oke, konsep masih dirahasiakan masyarakat gitu. Oke Pak Agi, saya sih seneng banget untuk hari ini. Terima kasih banget udah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol panjang. Jadi itu teman-teman, dari Pak Agi sih pengennya
lebih banyak kebantu orang, entah itu dari merongsok ini, memperkerjakan karyawan, dan masih ada rahasia yang nanti bisa kita kulik lagi. Dan sekaligus menutup episode lebih dari usaha kali ini, kita bisa merangkup apa yang kita bisa pelajarin dari Pak Agi. Dari seorang yang merintis bisnis sampai 30 tahun, mencoba 28 bisnis, bahwa bisnis itu membutuhkan kerja keras dan tidak bisa mental loyo. Kita bisa belajar banyak sekali yang kita bisa tonton dari video ini. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa Pak Agi adalah sosok yang lebih dari itu. Karena dia bisa melihat peluang yang mungkin disepelekan kayak balang rongsok, barang yang mungkin tak ternilai. Dia menyulapnya menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi, memodifikasinya, dan hingga menjualnya lagi, bermanfaat lagi, dan punya nilai jual. Semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk merintis usaha-usaha lain yang lebih dari usaha seperti Pak Agi. Saya David, pamit dulu, sampai jumpa.